Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik di dalam salah satu topik yang ada dalam kajian penilaian konsumsi pangan, yaitu food photograph dan food utensil. Kita coba lihat apa yang menjadi konten dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, ada prinsip dan kegunaan dari food photograph dan food utensil, ada pelaksanaan survei konsumsi pangan seperti apa, dan cara membuat dari food photograph. Oke, kita masuk di prinsip dan kegunaan. Jadi prinsip pembuatan photograph adalah memberikan estimasi. Jadi kita akan mendapatkan sebuah estimasi tentang porsi makan yang dikonsumsi oleh responden kita. Jadi porsi makan yang dikonsumsi responden itu dapat dilakukan melalui penampilan gambar replika porsi menurut takaran saji masyarakat setempat. Jadi bagaimana tampilan gambar? Jadi ingat, kalau food photograph itu kita ada tampilan gambar sebagai replika berapa banyak dari porsi makannya sesuai dengan takaran sajinya atau ukuran rumah tangganya pada masyarakat setempat atau sesuai dengan responden tempat wilayah kita melakukan pengkajiannya. Jadi semakin mendekati porsi aktual, jadi pada prinsipnya ini bahwa semakin mendekati porsi aktualnya, maka kualitas hasil dari yang namanya recall konsumsi yang akan dilakukan itu tentu akan mendekati secara akurasinya. Jadi akan semakin baik, akurat dari suatu pengkajian recall-nya misalkan. Nah, adapun kegunaan di dalam food photograph, jadi kegunaannya yaitu untuk memvisualisasikan bagaimana makanan itu sendiri. Dan untuk kalau food utensil itu berarti nanti visualisasi alatnya yang digunakan, alat penyajiannya. Jadi ini adalah bagaimana visualisasinya baik berupa makanan maupun alat sajinya. Ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya supaya responden tentu diharapkan dapat mengingat. Responden dapat mengingat ukuran atau jumlah makanan yang dimakan menurut ukuran porsi yang nyata. Jadi kita akan mendapatkan secara gambarannya yang lebih mendekati sekali nih secara aktual berapa sih banyaknya porsi yang dikonsumsi oleh responden kita. Jadi seperti itu. Bagaimana porsi yang nyata yang dikonsumsi? Tentu hal ini sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena ini kan meminimalisasi rendahnya daya ingat. Jadi kita mencegah bahwa orang kan punya kemampuan daya ingat yang terbatas ya. Jadi untuk meminimalkan rendahnya daya ingat responden terhadap apa yang dia makan setelah 24 jam yang lalu. Jadi untuk memberikan gambaran porsi nyatanya. Kemudian bagaimana implementasi dari penyusunan di Indonesia didasarkan pada kelompok. Jadi sebelum saya masuk bagaimana implementasinya, saya ingin sampaikan dulu, informasikan bahwa ada suatu riset yang pernah dilakukan tentang bagaimana memvalidasi yang namanya food photograph ini. Ini riset ini dilakukan di Malaysia ya. Kalau saya pernah baca ada riset di Malaysia yang mana ini didasarkan pada prinsip
metode dalam recall. Jadi teknik yang dilakukan, dia mengembangkan sebanyak mungkin gambar secara visual tentang porsi makan yang beredar di masyarakat. Jadi gambar ini dianggap sebagai toolsnya, alat bantu secara visual berdasarkan kelompok bahan makanan. Jadi implementasi dari penyusunan food photograph ini tentu juga bagian dari apa yang ada di negara kita. Jadi implementasi penyusunannya kalau di Indonesia ini didasarkan pada kelompok bahan makanan yang terbagi menjadi 6 ya. Ada makanan pokok, ada hewani, nabati, sayur, buah, dan makanan selingan. Kalau yang ada di Indonesia, bagaimana ini kita mengenalnya? Oh, ada kalau makanan pokok, mana makanan pokok yang mana saja. Kalau di negara kita, makanan pokok kita ya, terutama pada masyarakat kita itu paling banyak itu makanan pokoknya adalah nasi. Kemudian ada di Indonesia Timur bisa sagu dan sebagainya. Jadi ada berbagai jenis ragam makanan pokok yang ada di negara kita. Kemudian ada lauk hewani, teman-teman, ini sebagai sumber protein ya, sama lemak ya. Lauk nabati juga demikian. Kemudian ada sayur, buah, dan selingannya. Baik, jadi untuk food photograph ini tentu perlu dilakukan yang namanya validasi. Ya, validasi ini dilakukan dengan penimbangan terhadap bobot makanan yang dideskripsikan dalam gambar. Kemudian penimbangan ini dilakukan untuk menjamin bagaimana gambar secara visual ini ukuran bobot yang akan kita publikasikan sebagai alat bantu di dalam survei konsumsi. Jadi pada tahapan validasi ini tentu masih harus selalu dilakukan karena ketepatan responden itu sangat diharapkan dalam penyesuaian konsumsi yang secara nyata yang tergambar pada food photograph ini nanti dijadikan sebagai alat bantu di dalam recall konsumsi. Jadi ketepatan gambar visualnya sebagai hal yang ingin kita capai ya, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Jadi validasi sebaiknya dilakukan dengan kita menguji bagaimana dari subjek untuk menguji tingkat pemahamannya. Untuk menguji tingkat pemahaman si subjek ini terhadap gambarnya nanti, gambar porsi secara visual tadi yang nanti kita sediakan sebelum dilakukan survei konsumsi. Jadi penting untuk memperhatikan bahwa mengembangkan yang namanya food photograph itu sebaiknya dilakukan pada setiap survei pangan. Ini berdasarkan karakter dari subjek kita atau responden yang tempat kita akan melakukan survei konsumsi pangan. Jadi ini perlu dilakukan pengembangan dan setiap wilayah tentu mungkin ada beberapa perbedaan dari setiap prinsip makannya, porsi makannya, dan makanan yang beredar yang sering dikonsumsi. Jadi setiap survei konsumsi pangan harus mempertimbangkan nih bagaimana kemampuan dari respondennya, baik itu membaca maupun menulis. Jadi berdasarkan fakta itu direkomendasikan secara teknis bagaimana pengukuran konsumsi pangan ini untuk meminimalkan kesalahan. Tentu tujuan utamanya supaya kesalahan itu minimal terjadi ketika kita melakukan pengkajian data konsumsi pangannya. Jadi meminimalkan kesalahan yang dapat bersumber dari kitanya sebagai peneliti maupun dari responden kita. Jadi salah satu cara untuk meminimalkan kesalahan secara sistematis ini tentu dengan kita melakukan pengembangan food photograph dalam survei konsumsi pangan. Nah, jadi saya ingin ceritakan kembali juga ada sebuah studi tentang potret konsumsi makanan di Kabupaten Selayar ya.
ini sudah cukup lama, di tahun 2005 studinya. Jadi ini menggunakan pengembangan yang namanya food photograph khusus untuk region Selayar. Jadi untuk wilayah Selayar itu dikembangkan food photograph ini. Sebanyak 150 macam makanan itu dibuat menurut jenis dan porsi sajinya. Porsi saji ini dikembangkan dari sebuah survei ada di 15 desa dalam 5 kecamatan. Dengan jumlah respondennya sebanyak 1.282 responden. Jadi hasil studi ini diketahui bahwa rata-rata penduduk di sana porsi makan yang dikonsumsi setiap hari oleh ibu hamil kalau dalam satuan gram itu sekitar 550 gram hingga 150. Dan rata-rata kontribusi pemenuhan AKG-nya, angka kecukupan energinya, sebesar 96,78%. Nah, ini berdasarkan hasil riset ya. Oke, kita masuk di bagaimana pelaksanaan dari survei konsumsi pangan. Jadi, teman-teman, di dalam pelaksanaan survei konsumsi pangan, kita sebagai ahli gizi, jadi kita sebagai ahli gizi itu dituntut bagaimana profesi kita, bahwa ini adalah salah satu variabel yang harus kita menjadi skill dasar kita, yang harus kita kuasai, harus kita ketahui sebagai seorang ahli gizi di dalam menilai konsumsi pangan. Jadi ini berkaitan dengan profesi kita itu dituntut bagaimana menilai konsumsi pangan pada masyarakat, baik itu sifatnya individu, keluarga maupun masyarakat. Nantinya di dalam hasil yang kita lakukan pengkajian di dalam penilaian konsumsi pangan ini sebagai rekomendasi dalam terapi gizi. Jadi teman-teman, lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini tujuannya ketika kita mendapatkan kasus pasien itu kan kita ingin merekomendasikan intervensi dari terapi gizinya, mau itu individu maupun beberapa sasaran yang lain. Dan ini akan kita desain bagaimana intervensi gizinya. Ya, tujuannya kan untuk melakukan intervensi gizi. Jadi intervensi gizi pada beberapa tingkat maupun di dalam keluarga maupun masyarakat ini tentu akan kita capai. Pelaksanaan konsumsi pangan ini harus dilakukan dengan cara yang tepat ya. Itu makanya perlu kehati-hatian dalam memilih sebuah metode, pengkajian data, tahapannya. Jadi harus dilakukan dengan cara yang tepat dan dipertanggungjawabkan hasilnya secara ilmiah. Kita bertanggung jawab terhadap hasil yang kita dapatkan karena itu akan menentukan bagaimana kita membuat intervensi gizi. Nah, ada beberapa cara di dalam pelaksanaan konsumsi pangan itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama persiapan. Jadi tata cara yang pertama ini ada persiapkan. Jadi kita akan menetapkan siapa tim pelaksana survei konsumsinya. Jadi tim ini mengacu pada tim pelaksana tata kelola organisasi. Jadi tata kelola organisasi secara umum itu nanti terdiri dari ada yang namanya ketua, ini kan akan dibagi. Ada yang namanya ketua, ada siapa kalau organisasi ada sekretaris ya. Dan di bawahnya sekretaris, bendahara, dan pelaksananya teknisnya sendiri. Jadi pelaksana teknis itu dibagi lagi nih. Ini kalau pelaksana teknis ini akan kita bagi ya. Kalau sesuai divisinya ada, biasanya kita bagi menjadi divisi mapping. Ada namanya divisi mapping, dia nanti yang menggambarkan bagaimana membuat atau melisting. Ada divisi mapping dan listing, kemudian ada divisi yang memang bertugas untuk
pengumpulan data. Kemudian ada divisi yang bertugas untuk quality control pada saat pelaksanaan surveinya. Nah, jadi jumlah personil di setiap divisi itu disesuaikan dengan waktu. Jadi di dalam tahapan persiapan ini jumlah divisinya akan kita sesuaikan dengan berapa lama waktu yang kita butuhkan, terus luas wilayahnya bagaimana, besaran sampelnya atau respondennya berapa banyak. Jadi besarnya responden atau jumlah respondennya berapa banyak yang nanti akan kita lakukan. Kemudian di dalam menyusun pedoman pelaksanaan survei yang paling pokok itu adalah sampelnya dan daftar pertanyaannya. Jadi respondennya siapa, kemudian membuat list pertanyaan. Daftar pertanyaan dalam survei konsumsi pangan itu dibagi menjadi 2 secara umum biasanya, yaitu adalah data identitas responden. Saya ke sini ya. Ada biasanya identitasnya dulu responden kita tanyakan untuk di dalam formnya. Kemudian data identitas responden ini juga bisa berupa bagaimana kita menggali informasi terkait dengan tempat, identitas, tempat, dan yang kedua itu nanti kita akan menggunakan formulir metode survei konsumsi pangannya. Jadi formulir survei konsumsi pangan itu tentu disesuaikan dengan metode apa yang akan kita gunakan. Nah, ini akan menyesuaikan dengan metode yang akan kita gunakan. Jadi metode yang paling sering digunakan adalah biasanya itu kalau paling cepat itu adalah metode recall. Jadi formulir yang digunakan itu adalah formulir recall. Kalau kita memilih metode recall berarti formulirnya akan menggunakan formulir put recall. Kemudian kita menyusun yang namanya put pantograph atau put utensil. Aturan yang disepakati kalau di masyarakat itu setiap pelaksanaan survei konsumsi pangan harus memiliki pedoman di dalam menaksirkan ukuran rumah tangga. Makanya kemarin saya minta itu dicek bagaimana ukuran rumah tangga. Jadi pedoman ini untuk menafsirkan bagaimana ukuran rumah tangga, sehingga model ukuran rumah tangga itu kita bagi nih nanti menjadi 2. Jadi model ukuran rumah tangga menurut bagaimana kita menggunakannya itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah ukuran rumah tangga yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan makanan yang ada di rumah sakit. Modelnya tetap sesuai dengan standar porsi biasanya dan standar resep yang ada di rumah sakit. Jadi ada standar porsi dan standar resep di rumah sakit, itu yang model pertama. Kedua adalah model ukuran rumah tangga yang spesifik yang digunakan di dalam mengkonsumsi pangan baik pada tingkat individu maupun tingkat keluarga yang ada di masyarakat. Jadi model ukuran rumah tangga spesifik ini ada beberapa fungsinya yang memang secara khas. Karena kenapa? Karena ini akan menyesuaikan dengan ukuran rumah tangga responden dan masyarakat secara umum yang dimana tempat kita akan melakukan survei. Jadi inilah yang menyebabkan yang namanya ukuran rumah tangga spesifik harus kita deskripsikan secara lengkap di setiap wilayah survei. Ini nanti di setiap wilayah survei kita lakukan deskripsi secara lengkap. Jadi survei konsumsi pangan yang terstandar kalau berdasarkan kajian dari National Health and Nutrition Examination Survey atau biasa kita kenal dengan NHANES, ini selalu membuat ukuran rumah tangga secara spesifik di setiap lokasi survei. Karena memang kan pada dasarnya ukuran rumah tangga itu setiap wilayah tentu akan berbeda-beda menurut versi mereka. Alasannya kenapa? Karena setiap kelompok masyarakat itu punya porsi dan ukuran yang berbeda-beda tadi. Itu untuk mengurangi
bias atau data yang tidak valid terhadap apa yang kita kaji, itu dengan menyediakan gambar makanan dan alat penghidang yang berlaku di daerah tersebut. Nah, makanya kita butuh yang namanya food photograph ini. Dan istilah yang disepakati di sebagai ahli gizi, baik itu di beberapa negara dan di negara kita sendiri, adalah ukuran rumah tangga. Jadi ukuran rumah tangga inilah yang disebut yang dipakai nanti bagian dari food photograph. Sedangkan alat penghidang dan ukurannya disebut dengan food utensil. Jadi untuk ukuran rumah tangga itu menggunakan kita nanti yang namanya food photograph. Nah, kita coba lihat bagaimana cara membuat food photograph ya. Cara membuat food photograph, tentu langkah pertama yang kita lakukan menentukan jenis bahan makanan dan hasil olahannya yang akan dideskripsikan. Nah, jadi dalam pelaksanaannya ini akan lebih baik kita memilih sejumlah bahan makanan yang memang umum ada di masyarakat. Bahan yang umum. Khususnya di wilayah tempat kita akan melakukan survei. Jadi bahan makanan ini sifatnya tentu berbeda-beda ya nanti antar daerah dan etnis. Jadi suku dari setiap daerah tentu berbeda. Jadi perlu dilakukan survei, dibuat dulu food photograph-nya. Jadi dalam survei konsumsi pangan ini mungkin dapat terjadi komponen yang bisa saja kita menyediakannya. Tapi meskipun hal ini sangat sederhana, manfaatnya nanti sangat besar untuk data konsumsi pangan kita yang cukup akurat. Nomor 2, tahapan kedua, kita akan melakukan penimbangan bahan makanan mentah, bahan makanan masak atau setelah diolah. Lalu kita akan menuliskan bobotnya. Kita nanti menuliskan bobotnya dalam ukuran gramnya ya. Bobot itu biasanya kita ukur dalam gram. Kemudian kita tentu akan menggunakan timbangan digital. Biasanya timbangan yang layak pakai itu dan punya akurasi yang tinggi. Pada hari ini kan itu banyak sekali timbangan makanan digital yang jauh lebih baik dalam hal akurasinya. Ini biasanya kita pakai timbangan digital. Kemudian kita akan menuliskan identitas ukuran yang digunakan. Jadi ukuran apa, mau itu sedang, ukur potongan sedang, berat, atau ukuran dalam wadah yang digunakan ya, mangkok kah, gelas kah, dan ukuran rumah tangga yang pada umumnya digunakan di masyarakat. Nomor 4, lakukan pengambilan gambar yang proporsional. Jadi teman-teman, disinilah kita memotret bagaimana yang disediakan tadi porsinya, kemudian kita ambil gambarnya. Jadi penting diperhatikan bahwa alat pemotret yang digunakan itu tentu harus jelas, dan jarak pengambilan gambarnya harus tetap memberikan efek yang yang ukurannya secara konsisten. Jadi pada fase selanjutnya nanti kemungkinan biasnya kalau kita misalkan mencetak fotonya dengan menempelkan. Jadi pada foto itu biasanya kita menempelkan skala ukurnya di samping gambar yang nanti kita akan potret dengan memakai mistar. Misalnya ada mistar ya, ukuran 0 sampai 30 cm. Jadi nanti itu dapat memperkirakan sebagai pembanding. Jadi dapat dilakukan dengan kita tempatkan benda atau mistar tadi yang ada di samping dari ukuran bahan pangan yang kita potret. Jadi
ini merupakan ukuran pembandingnya supaya proses pembesaran gambar pada saat kita melakukan pencetakan tetap kita ketahui dengan tepat kan ada pembandingnya. Nah, yang kelima adalah bobot gambar yang diambil sebaiknya kita tulis di atas kertas yang dapat dibaca dengan jelas. Jadi bobot itu sebaiknya kita sertakan tulisan di dalam setiap kita melakukan pemotretan. Tujuannya untuk apa? Supaya memberikan kesan ketelitian. Ini nomor 5 ya ini. Jadi ini supaya kesannya nanti itu ketelitiannya bagus. Nah, nomor 6 simpan di dalam soft copy yang diberi nama sesuai kelompok bahan makanan. Nah, jadi tadi kan file ininya setelah diambil fotonya, filenya nanti ini merupakan file spesifik yang sewaktu-waktu dapat kita jadikan sebagai dasar di dalam melakukan survei konsumsi. Jadi misalkan di daerah yang sama, nanti tentu kita tidak tahu ya di masa yang akan datang kita akan melakukan survei kembali, maka akan ada catatan di dalam soft filenya atau ada bisa saja menjadi acuan ketika kita melakukan penelitian kohor atau jangka panjang. Jadi perubahan porsi makan dan porsi saja itu ternyata dapat berubah dalam jangka waktu yang lama. Sesuai dengan perubahan preferensi konsumen terhadap makanan tertentu biasanya ya. Kalau rentang waktu dalam apa ya? Biasanya kalau terjadi perubahan berapa banyak porsi yang dimakan itu tentu membutuhkan waktu yang lama dari segi preferensinya. Oke, ini ada contoh ukuran rumah tangga ya. Ukuran rumah tangga ini untuk memudahkan penggunaan bahan makanan dalam daftar ini nanti dinyatakan dengan alat ukur yang biasa kita pakai di rumah tangga. Makanya disingkat dengan URT. Jadi cara ini ternyata terbukti teliti dan praktis dalam penyusunan diet. Ini ada beberapa pencantuman persamaan antara ukuran rumah tangga dan gramnya, ukuran gramasinya, beratnya. Jadi misalkan 1 sendok makan gula pasir setara dengan 8 gram. Begitupun sendok makan tepung susu. Kemudian kita lihat ini ada 1 potong tempe ukuran sedang. Ukuran sedang itu ukuran sedang yang dimaksud di sini bisa 4 kali 6 kali 1 cm. Jadi itu setara dengan 25 gram. Nanti misalkan ikan juga, kalau ikan ukuran sedang. Jadi teman-teman ini ada 1 contohnya. Nanti kita akan buat ini termasuk namanya food photograph-nya ya. Ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Misalkan ini tahu goreng A, B, C, dan D. Ini kan kelihatan nih kalau dilihat di piring. Ini ada perbedaan ukuran dari setiap item ini. Jadi 1 potong besar yang gambar A ini setara dengan 80 gram. Kalau yang ini termasuk ukuran sedang yang beratnya sekitar 40 gram. Jadi ini nanti memberikan estimasi nih kalau di masyarakat kita pakai sebagai ukuran rumah tangganya. Oke, mungkin cukup ya sebagai gambaran dari apa itu food photograph dan food utensil. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.